Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astris Mustafa, NIM 195-20047, semester 5, kelas D, dari Prodi PGSD. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah definisi penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu Classroom Action Research yang merupakan suatu model penelitian yang dikembangkan di kelas. Ide tentang penelitian tindakan ini pertama kali dikembangkan oleh ahli psikologi Amerika Serikat, yakni Kurt Lewin pada tahun 1946. Yang selanjutnya dikembangkan oleh Stephen Kemmis, Robin MC, John Elliott, Dave Abbott, dan lainnya. Pengertian PTK adalah penelitian tindakan dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan kelas dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Secara singkat, PTK dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan oleh guru dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan hasil belajar siswa meningkat. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri penelitian tindakan kelas. Ciri-ciri penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama, situasional, kontekstual, berskala, kecil dan praktis. Yang kedua, memberikan kerangka kerja yang teratur kepada pemecahan masalah yang praktis. Ketiga, fleksibel dan adaptif. Yang keempat, participatory. Yang kelima, self-evaluation. 6. Perubahan dalam praktik. Yang terakhir, dilakukan secara sistematik dan ilmiah. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang akan dilakukan. PTK juga bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru dalam pengembangan profesinya. Tujuan khusus PTK adalah untuk mengatasi berbagai persoalan nyata guna memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Secara lebih rinci, tujuan PTK antara lain, yang pertama, meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan luar kelas. Yang ketiga, meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan atau pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian manfaat PTK. Manfaat PTK antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan bagi para pendidik atau guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, hasil-hasil PTK yang dilaporkan dapat dijadikan sebagai bahan artikel ilmiah atau makalah untuk berbagai kepentingan, antara lain disajikan dalam forum ilmiah dan dimuat di jurnal ilmiah. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan pendidik. Hal ini ikut mendukung profesionalisme dan karir pendidik. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan atau sinergi antar pendidik dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah metode atau
alat pengumpulan data, teknik analisis data. Yang pertama, alat pengumpulan data PTK. Alat pengumpulan data PTK antara lain yaitu 1. Tes. Dalam tes ini menggunakan butir soal atau instrumen soal untuk mengukur hasil belajar siswa. Yang kedua adalah observasi. Dalam observasi, menggunakan lembar observasi untuk mengukur tingkat aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar matematika. Yang ketiga adalah wawancara. Dalam wawancara, menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa dan teman sejawat tentang pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kemudian yang keempat adalah kuesioner. Kuesioner ini untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa dan teman sejawat tentang pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kemudian yang kelima adalah diskusi. Dalam diskusi ini menggunakan lembar hasil pengamatan. Kemudian ada teknik analisis data PTK. Teknik analisis data PTK antara lain yaitu yang pertama, tes. Tes ini dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa. Kemudian observasi. Observasi ini dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa dalam PPM dan implementasi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kemudian wawancara. Dalam wawancara ini untuk mendapatkan data tentang tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kemudian ada diskusi antara guru, teman sejawat, dan kolaborator untuk refleksi hasil siklus PTK. Kemudian selanjutnya, laporan hasil penelitian kelas. Laporan PTK atau penelitian tindakan kelas adalah laporan yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap perbaikan yang dilaksanakan oleh peneliti atau guru di kelasnya. Laporan hasil penelitian kelas ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal. Bagian awal ini berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Pada halaman judul, harus singkat akan diteliti. Tingkat padat, maksimal 22 kata. Judul penelitian harus jelas, menggambarkan masalah yang akan untuk mengatasinya, hasil yang diharapkan, dan tempat penelitian. Kemudian pada halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua peneliti, kepala sekolah, dan pembimbing atau pendamping jika ada. Halaman pengesahan sebagai bukti bahwa laporan penelitian tindakan kelas yang dibuat telah memenuhi persyaratan. Kemudian pada bagian abstrak, kepadatan atau sari dari hasil penelitian. Abstrak memuat latar belakang, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan yang diketik dalam satu spasi. Dirumuskan dalam satu paragraf dengan jumlah kata kurang lebih 200 kata atau sebanyak 1 halaman. Kemudian pada kata pengantar. Kata pengantar menjelaskan tentang mengapa masalah PTK diangkat sebagai bahan penelitian, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penelitian, dan harapan kepada pihak-pihak yang membaca laporan penelitian. Yang kedua, bagian isi. Bagian isi memuat 5 bab penting. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, kajian pustaka. Bab 3, metode penelitian. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kemudian yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian penutup ini berisi daftar pustaka dan lampiran. Kemudian selanjutnya,
Pembahasan penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah dalam PTK merupakan satu daur atau siklus yang terdiri dari 1. Merencanakan perbaikan, 2. Melaksanakan tindakan, 3. Mengamati, yang keempat, melakukan refleksi. Penelitian tindakan kelas memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. Diimplementasikan dengan baik di sini berarti pihak yang terlibat mencoba dengan sadar mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran melalui tindakan bermakna yang diperhitungkan dapat memecahkan masalah atau memperbaiki situasi. Kemudian secara cermat mengamati pelaksanaannya untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Diimplementasikan dengan benar berarti sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian tindakan. Kemudian selanjutnya ada beberapa contoh-contoh judul penelitian tindakan kelas. Yang pertama, ada upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA di SD melalui pendekatan sains teknologi masyarakat. Kemudian judul selanjutnya, upaya mengatasi kesulitan belajar membaca melalui pengintegrasian permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, upaya meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia SD dengan mengefektifkan penggunaan media gambar seri. Yang keempat, ada penggunaan metode role playing atau bermain peran untuk meningkatkan minat belajar PKN. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.